Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Selasa 24 Juni 2014. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Bangka membongkar paksa sejumlah lapak pedagang kaki lima di Pasar Sementara Sungai Liat sebelum kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Dalam rangka hari ulang tahun ke-68 Bayangkara, Polres Bangka dan Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Bangka menggelar pameran bonsai sekaligus untuk ajang mempromosikan bonsai asal Bangka Belitung. 50 offroader se-Bangka Belitung mengikuti kejuaraan offroad lintas barat yang diselenggarakan di sirkuit Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Bersama saya Zelfi Blazinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Pemerintah Kabupaten Bangka Senin pagi membongkar paksa sejumlah lapak pedagang kaki lima di Pasar Sementara Sungai Liat. Pembongkaran dilakukan sebelum peninjauan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Hidayat Arsani ke Pasar Sementara Sungai Liat. Menjelang kedatangan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani untuk melakukan peninjauan ke Pasar Sementara Sungai Liat Kabupaten Bangka, pihak pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Senin pagi melakukan pembongkaran terhadap sejumlah lapak kaki lima milik para pedagang yang berada di samping pintu keluar pasar. Beberapa menit sebelum kedatangan orang nomor 2 di Bangka Belitung ini, 2 unit bangunan lapak milik pedagang berhasil dirobohkan oleh Satpam Pasar Sungai Liat yang dibantu dengan beberapa anggota Satpol PP Kabupaten Bangka. Setibanya di Pasar Sementara Sungai Liat, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani langsung disambut oleh Wakil Bupati Kabupaten Bangka Rustam Effendi bersama sejumlah kepala dinas Kabupaten Bangka. Dalam kunjungannya, Hidayat Arsani langsung melakukan peninjauan ke sejumlah lapak-lapak milik pedagang sekaligus berdialog dengan para pedagang pasar. Saya bersama tim saya, Pak Sekda dengan para SKPD terkait, ya, dan bersama Pak Wakil Bupati, bersama unsur musbida tingkat 2 Kabupaten Bangka ini melihat langsung keadaan fisik dan melihat TKP. Nah, ternyata alhamdulillah situasi aman, kondusif, tentram dan tidak mengganggu aktivitas para penjual dan para pedagang yang ada di pasar yang dalam keadaan darurat ini. Menurut salah satu pedagang Pasar Sementara Sungai Liat, lapak tempat berjualan miliknya sempat akan dibongkar oleh petugas dengan alasan yang tidak jelas. Kita mau pindah, udah keluar biaya, uang tukang saja 700. Nah, udah itu biayanya ini sudah keluar, udah itu kemana aku pindah Pak? Berarti pemerintah membunuh tidak secara langsung masyarakat kecil. Sebelumnya Ibu dikasih ya di sini ya? Dikasih. Untuk berdiri di sini ya dikasih, lapaknya. tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Bangka, Rustam Effendi, menepis saat disinggung terkait pembongkaran terhadap 2 lapak milik pedagang menjelang kunjungan Hidayat Arsani ke Pasar Sementara Sungai Liat. Lagi ini sebenar pedagang nih lah. Aku memang ngelajai keberapanya pagi-pagi lah sih jam 9 aku pulang. Karena mereka merada di masalah, jangan ngomong kayak ku. Pada pagi ku itu sangat jam 6, ku sini jam 9 pulang. Tiap hari itu bolak-balik itu. Ku tanyain masalah mereka. Mereka tidak ngomong. Itulah masa kita selama ini komunikasi muncul kadang-kadang nggak buntu ya. Butuh itu karena mereka tidak membutuhkan ya. Tidak mau komunikasi. Saat kunjungan Wakil Gubernur ke Pasar Sementara, arus lalu lintas sempat terganggu akibat beberapa kendaraan dinas milik pejabat pemerintah yang diparkir di tengah ruas jalan Air Kantung Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Dalam rangka hari ulang tahun ke-68 Bayangkara, Polres Bangka bersama Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Bangka menggelar pameran bonsai. Pameran tersebut sekaligus untuk mempromosikan bonsai asal Bangka Belitung. Sebanyak 50 jenis bonsai dipamerkan di halaman Mapolres Bangka dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-68. Pameran ini diselenggarakan tingkat nasional yang diikuti oleh 150 peserta dari kalangan pencinta bonsai Provinsi Bangka Belitung.
Menurut Wakapolres Bangka, Kompol Didit Bambang WS, selain melakukan penanaman sekitar 5.000 pohon di beberapa wilayah di Kabupaten Bangka, pihaknya menggelar pameran bonsai yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap pohon sebagai bentuk kepedulian menuju Bangka Hijau Pasca Timah. Kaitannya dengan kegiatan ini adalah HUT Bayangkara yang ke-68 dengan bekerja sama dengan pihak PT Timah juga dalam kaitannya menghijaukan lokasi X tambang, dengan melakukan kegiatan penanaman pohon. Jadi kegiatan penanaman pohon ini ada kegiatan puncaknya adalah kegiatan pameran bonsai yang diikuti oleh dari berbagai kota, Pak ya, kota dan kabupaten. Masyarakat bisa menyaksikan dan masyarakat bisa mengikuti pameran bonsai yang berada di Polres Bangka. Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Bangka, Ferdiansah, akan mempromosikan tanaman bonsai jenis sapu-sapu asal Provinsi Bangka Belitung agar lebih dikenal dunia. Sapu-sapu, Pak. Sapu-sapu. Sapu-sapu ini tumbuhan asli Bangka Belitung ya? Yang paling banyak emang di dunia itu di Bangka Belitung. Di Malaysia ada sebagian kecil, di Sumatera juga ada sebagian, tapi paling banyak ada di Bangka Belitung di dunia ini. Jadi kalau ini kita penggemar bonsai di Bangka ingin mengekspos punya khas kita ini, dan orang belum punya ibaratnya. Kalau ini berapa cara? Sapu-sapu Bangka ini di tingkat sudah makanya kalau orang luar kenalnya di Bangka semuanya, malah ke Malaysia. Malaysia. Tapi karakter pohon Malaysia jarang ditemuinya begini. Dalam penilaian perlombaan pameran bonsai ini, pihaknya akan melibatkan tim juri dari tingkat nasional. Penilaian juri dalam event ini ditentukan dari gerak dasar pohon, keserasian penanaman, bentuk pohon, serta keindahan pohon tersebut. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Sebanyak 50 offroader se-Bangka Belitung Minggu pagi mengikuti kejuaraan off-road lintas barat yang diselenggarakan di sirkuit Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Staf berikutnya sudah mempersiapkan diri karena kita waktu. Lanjutnya. Kejuaraan off-road lintas barat 2014 ini diselenggarakan oleh pihak Bangka Jeep Club di sirkuit Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Minggu pagi. Sebanyak 50 offroader beraksi dalam perlombaan yang memacu adrenalin para peserta ini. Berbagai rintangan dan tantangan harus dilewati oleh para offroader dalam kejuaraan ini. Dalam kejuaraan offroad ini, banyak kendaraan yang berkapasitas silinder 1000 cc tak mampu melewati rute yang berlubang serta digenangi lumpur sedalam 50 cm. Di rintangan pertama ini tak sedikit kendaraan yang terjebak di dalam kubangan sehingga harus ditarik ke atas menggunakan kendaraan lain. Dalam kejuaraan ini pihak panitia menyelenggarakan 3 kelas kendaraan, diantaranya kendaraan modifikasi 1000 cc, kendaraan modifikasi 2500 cc, dan kendaraan modifikasi 4000 cc. Bangka Jeep Club bekerjasama dengan Polres dalam rangka memeriahkan HUT Bayangkara yang ke-68. Melalui kegiatan ini kita berharap komunitas-komunitas kendaraan maupun masyarakat bisa selalu bersinergi bekerjasama dengan pihak kepolisian, khususnya terkait dengan safety riding, keselamatan dalam berlalu lintas. Kejuaraan off-road lintas barat 2014 ini diselenggarakan untuk menyalurkan bakat bagi para off-roader Bangka Belitung serta mencari bibit off-roader. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan masyarakat dalam berkendara. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Ternyata selain keindahan eksotisme pantainya, Pulau Belitung memiliki makanan serta cemilan yang khas
yang layak Anda bawa pulang sebagai oleh-oleh setelah menikmati keindahan panorama pantai di Pulau Belitung. Keripik cumi. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Mengupas rahasia kehidupan selebriti secara mendalam disajikan secara eksklusif. Sila Senin sampai Jumat jam 9 siang, Sabtu dan Minggu jam setengah 12 siang. Dan jangan lupa saksikan terus Sila di RCTI. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Meminum kopi sebelum beraktivitas di Pulau Belitung sudah menjadi tradisi sejak zaman penjajahan Belanda. Warung kopi Ake yang sejak zaman Belanda sudah berdiri, tiap harinya menjadi tempat berkumpulnya para pemuda dan pemudi Belitung untuk menikmati secangkir kopi sambil berdiskusi. Banyak orang mengatakan tidak sah disebut pernah ke Pulau Belitung jika belum mampir dan mencicipi kopi di sana. Minum kopi sudah menjadi tradisi masyarakat Belitung meskipun Pulau Belitung bukanlah penghasil kopi di Indonesia. Belitung merupakan pulau kecil penghasil timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara administratif dibagi menjadi dua, yaitu Belitung dengan ibu kota Tanjung Pandan dan Belitung Timur dengan ibu kota Manggar. Di ibu kota Belitung, Tanjung Pandan, terdapat warung kopi tertua yang menurut pemiliknya, Ake, didirikan oleh sang kakek bernama Abo pada tahun 1922. Kawasan warkop ini dikenal dengan Kafe Senang. Dinamakan demikian oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan karena menjadi lokasi di mana para pejabat Belanda sering nongkrong dan bersenang-senang. Pak Ake adalah generasi ketiga yang meneruskan usaha turun-temurun keluarganya. Akyong, putra dari Abo, pria Tionghoa berkacamata berusia 53 tahun ini bersama istrinya yang mengelola bisnis keluarga. Tahun 1910-an lah aku rasa itu. Itu dari kakek saya. Kakek saya dari daratan tuh bikin kopi tuh pakai gerobak. Nah, waktu bangunan di sana selesai, kakek aku suruh masuk. Sampai sekarang dibongkar ganti baru pula. Bedanya kan tergantung yang minum ya. Cuman kita ada bedakan itu pakai ketel kita pakai ketel tembaga kuning. Nah itu aja itu. Itu tembaga kuning itu udah habis sampai itu menurun dari kakek saya, itulah ratusan tahun juga. Setiap harinya melayani pembeli di warungnya mulai pukul 6 pagi. Hampir semua peralatan untuk meracik kopinya masih menggunakan alat-alat asli,
seperti katel yang sudah berusia ratusan tahun, tempat air maupun alas meja berupa plat besi. Seperti warung kopi tua lainnya. Jangan bayangkan warung kopi ini berupa bangunan berdesain modern dan keren, seperti di kota-kota besar. Kedai kopi ini terletak di tengah bangunan ruko peninggalan Belanda. Sudah terlihat kusam, bangku dan meja pun sebagian masih dipertahankan keasliannya. Ada banyak gelas dan penghargaan di dindingnya. Warung kopi Ake kini sudah mulai diteruskan anaknya yang bernama Willy. Pembuatan kopi Ake berbeda dengan warung kopi pada umumnya. Pertama-tama air direbus dengan ketel berbahan dasar kuningan yang sudah berumur puluhan tahun. Setelah mendidih, dituangkan ke dalam gelas besar. Dari gelas besar itu kopi dituangkan ke dalam gelas dengan saringan berbentuk seperti kaos kaki. Cara ini digunakan untuk menyaring ampas kopi agar tidak ikut ke dalam gelas yang disajikan kepada pelanggan. Harga kopi di sini bisa dikatakan cukup murah meriah. Untuk menikmati secangkir kopi hitam, Anda cukup mengeluarkan Rp5.000. Dan untuk harga secangkir kopi susu dan teh manis, Rp7.000 dan Rp4.000. Seperti halnya kebudayaan pesisir pada umumnya, orang minum kopi bukan menikmati kopinya. Jauh lebih penting dari rasa kopi, yaitu berinteraksi sosial dalam momen minum kopi tersebut. Kawasan Kafe Senang terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, buka setiap harinya dari pagi hingga jam 3 sore. Warung kopi ini sesungguhnya memberikan teladan tentang kesetiaan Ake menjaga dan merawat leluhurnya. Sejak film Laskar Pelangi meledak di pasaran, Pulau Belitung yang terkenal dengan keindahan pantainya terus menawarkan daya pikat kepada para pengunjungnya. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Tinggi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi. Pulau Belitung terkenal dengan kecantikan alamnya. Salah satunya Pantai Bilik Tanjung Tinggi atau biasa dikenal dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi. Pantai Bilik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi adalah salah satu pantai di Indonesia yang dihiasi batu-batu raksasa yang cantik di pinggiran pantainya. Pantai ini terletak di Desa Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung. Di Jalan Sijuk, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, pantai ini dapat ditempuh dari pusat kota Belitung kurang lebih 1 jam dari pusat kota Belitung. Anda bisa menikmati pemandangan yang indah ditemani semilir angin pantai serta putihnya pasir putih yang tiap detik bergulat dengan deburan ombak khas pantai Indonesia. Pulau ini begitu populer sejak diangkat oleh penulis serta sutradara muda potensial Andrea Hirata yang pada tahun 2009 lalu membuat film di Pulau Belitung. Di dalam filmnya, sinias muda ini menceritakan kisah masa kecil anak-anak Pulau Belitung dan tak lupa menampilkan sejuta pesona alam di Pulau Belitung. Sejak film tersebut diputar di bioskop Indonesia, industri pariwisata Belitung terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari banyaknya turis domestik maupun mancanegara yang penasaran dengan keindahan dan kecantikan Pantai Laskar Pelangi. Salah satunya warga asal Cikarang dan Tabanan, Bali misalnya, mengaku dirinya penasaran dengan keindahan pantai. Ya, jangan keluar negeri dulu deh, dalam negeri banyak, gitu. Karena saya orang Indonesia harus datang sana. Kalau lebihnya banyak ya di antara pantai itu ini yang paling banyak yang penting. Tapi yang kedua kekurangannya harusnya. Makanya semoga yang berkunjung kemari dan menolak. Ya. Oke. Semenjak ada Alhamdulillah pantainya saat ini pun sudah berubah dari sebelum
ada perkembangan, sudah ada perawatan. Setelah dipegang kami, sudah ada beredar signifikan. Hampir setiap minggu liburan dengan keluarga, libur sama anak-anak, main di laut. Karena di sini bersih, Pak. Airnya bersih, kemudian ya aman. Ya. Ya, harapannya sama pemerintah diharapkan lebih maju lagi. Dan perkembangannya pun diharapkan lebih lagi dari yang sebelumnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Selain Anda bisa menikmati pantai serta bebatuan yang indah yang letaknya berada di sekitar pantai, Anda dapat menikmati juga air laut yang masih terlihat jernih dan bersih. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Tak jarang banyak keluarga yang berenang serta tak lupa mengabadikan momen pemandangan yang indah dengan kamera maupun dengan telepon genggam. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang. Pengunjung berharap pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan sosialisasi terhadap Pantai Laskar Pelangi agar Indonesia tak hanya dikenal keindahan alam Bali dan Lomboknya saja. Tetapi Pulau Belitung bisa menjadi destinasi pariwisata baik dari dalam maupun luar negeri. Yang selalu diingat orang tentang Pulau Belitung adalah keindahan pantainya. Ternyata selain keindahan pantainya, Pulau Belitung memiliki makanan serta cemilan yang khas. Salah satunya keripik cumi. Cemilan yang satu ini layak Anda bawa pulang sebagai oleh-oleh setelah menikmati keindahan pantai di Pulau Belitung. Kricu atau yang biasa disebut dengan keripik cumi merupakan salah satu panganan cemilan khas Belitung. Selain cita rasa yang enak serta bergizi tinggi, bahan dasar pembuatan kricu adalah telur cumi dan sagu tapioka. Produk ini masuk ke dalam kategori industri rumahan. Di Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, rata-rata warganya adalah pembuat cemilan kricu. Salah satunya Ibu Lita, yang sudah sejak tahun 2009 menggeluti bidang makanan olahan yang banyak dijadikan buah tangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Tidak cukup sulit mendapatkan bahan dasar pembuatannya, karena para nelayan sekitar banyak yang mencari cumi dan ikan. Dalam satu hari, dirinya bersama dengan warga sekitar secara bergotong royong membuat kricu dan keripik pisang sebanyak 80 kg. Sebelum diolah menjadi kricu, bahan dasar dicampur dengan tepung serta bumbu-bumbu dapur. Bahan-bahan dasar seperti telur cumi, tepung, serta bumbu-bumbu dapur kemudian dicampur dan diaduk menjadi satu. Setelah semuanya tercampur, kemudian dipotong-potong kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan kini,
Ibu Lita beserta warga desa Batu Hitam bisa meraup keuntungan. Kita lagi bikin kericu telur cumi dengan keripik pisang manis. Telurnya itu kita masukkan dalam adonan, mesin pengadon, ditambah bumbu-bumbu. Bumbunya itu penyedap, bawang putih, telur ayam. Kemudian kita masukin pengadon, diadon. Setelah proses itu sekitar 15 menit, kita keluarkan dari adonan. Kemudian dikeraskan lagi oleh si tukang adon juga. Setelah keras, barulah diproses gilingan. Penggilingan dengan manual menggunakan tangan. Untuk keripik pisangnya sendiri, bahan pembuatannya didapat dari kebun pribadi yang terletak di belakang rumah. Dalam satu hari, dirinya bersama dengan para tetangga bisa membuat keripik cumi dan keripik pisang sebanyak 30 kg. Habis setiap hari. Kadang-kadang kita bisa nambah adonan. Nambah adonan dengan orang yang sekian, jadi tambah gaji lagi. Untuk lebih dikenal secara luas, dirinya juga tak segan untuk memasarkan sendiri produk hasil olahannya, baik melalui media sosial maupun media online. Harga yang ditawarkan untuk oleh-oleh khas Belitung ini cukup bervariasi. Keripik cumi dihargai Rp15.000 hingga Rp30.000. Sedangkan untuk keripik pisang dihargai 5 sampai dengan Rp15.000. Cukup murah bukan? Bagi Anda yang berkunjung ke Pulau Belitung, ada baiknya Anda mencoba makanan ringan khas Belitung ini. Selain enak dan gurih, harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.